Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferry Dwidiata Atmadinata dengan NIM 2022 1111 03 11 253 dari matkul Viktimologi kelas F dengan dosen pengampu Bapak Yaris selaku dosen pengampu matkul Viktimologi kelas F. Tujuan saya membuat video pada malam ini adalah untuk tugas UAS yang dimana saya akan memberikan penjelasan terkait matkul mata kuliah Viktimologi, yakni hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, untuk di sini hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan nasional ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bisa dibilang bersifat retributif, pembalasan, menuju sistem yang lebih humanis, korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran ini tidak hanya memperhatikan ke pelaku tindak pidana saja, melainkan juga memberikan tempat yang lebih proporsional bagi korban kejahatan, sebagaimana menjadi fokus utama kebijakan viktimologi dalam menangani kasus kejahatan. Dalam konteks di Indonesia ini, perubahan paradigma tersebut tercermin dalam yang pertama ada sistem permasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan, dan yang kedua ada tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, terutama Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 yang menekankan bahwa keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Viktimologi ini berperan penting dalam menilai sejauh mana sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan ini benar-benar memperhatikan pemulihan korban, pencegahan viktimisasi ulang, serta keadilan yang bersifat substantif. Dan ini ada pengertian dan ruang lingkup. Untuk pengertian viktimologi ini, cabang ilmu kriminologi mempelajari korban kejahatan, proses terjadinya viktimisasi, dampak kejahatan terhadap korban, peran korban dalam sistem peradilan pidana, dan upaya perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Dan untuk perkembangan viktimologi ini ada beberapa tahap. Yang pertama viktimologi klasik, yang dimana korban ini dipandang pasif. Yang kedua ada viktimologi positivis, yaitu viktimologi ini mengkaji hubungan antara korban dan pelaku. Dan yang ketiga viktimologi kritis, itu viktimologi menyoroti terkait ketimpangan kekuasaan, peran negara, dan sistem hukum dalam menciptakan atau mengabaikan korban. Dalam viktimologi modern ini, korban nggak hanya dilihat sebagai objek penderita saja, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, restitusi, kompensasi, dan pemulihan harkat dan martabat. Dan untuk sistem permasyarakatan dalam hukum pidana di Indonesia ini, sistem permasyarakatan ini adalah sistem pembinaan narapidana dan anak binaan yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, menyadarkan pelaku atas kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Sistem ini secara resmi menggantikan sistem kepenjaraan sejak diperkenalkan oleh Saharjo dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk prinsip-prinsip dalam sistem permasyarakatan ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kedua non-diskriminasi. Yang ketiga pembinaan bukan pembalasan. Dan yang keempat reintegrasi sosial. Dan yang kelima tanggung jawab negara. Dan untuk sistem permasyarakatan dan posisi korban ini, secara sistem permasyarakatan itu lebih berfokus pada pelaku, minim dalam melibatkan korban, lebih ke pelaku, dan menempatkan korban sebagai pihak yang selesai setelah putusan hakim.
Untuk kritik utama dari perspektif viktimologi ini bisa dibilang ya karena penderitaan korban seringkali berlanjut dan tidak semua korban itu mendapatkan pemulihan yang layak dan juga kepuasan terhadap keadilan korban belum tentu memenuhi hanya dengan pemenjaraan pelaku saja. Dan untuk tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional ini, yang pertama perubahan paradigma KUHP nasional ini meninggalkan konsep pemidanaan semata-mata sebagai pembalasan dan mengadopsi pendekatan integratif. Yang kedua ada tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Secara garis besar, tujuan pemidanaan itu meliputi yang pertama mencegah terjadinya tindak pidana, yang kedua memasyarakatkan pidana, dan yang ketiga menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan yang keempat memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan, dan yang kelima ada membebaskan rasa bersalah para terpidana. Tujuan ini secara eksplisit membuka ruang bagi kepentingan korban, pemulihan sosial, dan keadilan restoratif. Untuk keseimbangan kepentingan KUHP nasional ini menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini bisa dibilang relevan dengan kajian viktimologi. Untuk hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif segi viktimologi sendiri itu yang pertama ada sistem permasyarakatan sebagai sarana mewujudkan tujuan pemidanaan. Sistem permasyarakatan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan, khususnya untuk rehabilitasi pelaku. Yang kedua pencegahan residivisme, yang ketiga perlindungan masyarakat dan korban potensial. Yang kedua ada relevansi bagi korban kejahatan. Untuk kalau dari sudut pandang viktimologi sendiri itu permasyarakatan efektif dapat mencegah korban baru. Dan yang kedua ada pembinaan terhadap pelaku guna berkontribusi pada rasa aman terhadap korban. Yang ketiga ada reintegrasi sosial yang gagal berpotensi menciptakan viktimisasi ulang. Terus yang ketiga ada keadilan restoratif. Sistem permasyarakatan modern selaras dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks ini korban tidak lagi diabaikan dan diberi ruang untuk menyampaikan dampak kejahatan dari si pelaku tersebut. Terus ada dan juga dapat memperoleh pemulihan non material. Nah, untuk kritik dari viktimologi sendiri terhadap sistem permasyarakatan itu memberikan beberapa kritik yang dimana diantara lainnya over emphasis pada pelaku, yang dimana pembinaan narapidana sering tidak diimbangi dengan pemulihan korban, dan yang kedua minimnya akses korban terhadap informasi pemidanaan. Terus yang ketiga ada kompensasi dan restitusi yang bisa dibilang belum optimal sehingga berjalan nggak maksimal. Terus yang keempat korban tidak dilibatkan dalam proses reintegrasi pelaku. Kritik ini menuntut bahwa integrasi kebijakan permasyarakatan dengan perlindungan korban. Yang kedua ada pendekatan lintas sektor. Terus berikutnya ada implikasi praktis dan rekomendasi. Yang pertama ada integrasi viktimologi dalam sistem permasyarakatan, bahwa program pembinaan berbasis kesadaran terhadap penderitaan korban, dan ada mediasi dalam kasus tertentu. Yang ketiga ada pendidikan empati bagi narapidana, dan juga ada optimalisasi tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar menghukum tapi juga bisa memulihkan, dan penjatuhan pidana harus mempertimbangkan dampak terhadap korban dari si pelaku tersebut. Untuk peran negara menjamin hak korban, menyediakan kompensasi jika pelaku tidak mampu, dan juga menyelaraskan pemasyarakatan dengan keadilan restoratif.
Dan berikutnya ada korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Yang pertama ada sistem peradilan pidana terpadu atau bisa dibilang istilahnya Integrated Criminal Justice System, yang dimana sistem peradilan pidana ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang dimana dalam praktiknya korban sering dilibatkan pada tahap awal, ada pelaporan dan pembuktian yang kemudian terpinggirkan pada tahap pemidanaan dan permasyarakatan. Yang kedua, posisi pasca korban putusan pengadilan. Setelah putusan hakim, fokus berpindah pada pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Korban jarang memperoleh informasi tentang pelaksanaan pidana, pembinaan narapidana, dan hak restitusi. Dari perspektif victimologi ini, kondisi ini menciptakan secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan akibat sistem hukum itu sendiri. Dan berikutnya ada secondary victimization dan sistem permasyarakatan. Yang pertama, pengertian secondary victimization ini adalah penderitaan tambahan yang dialami korban akibat prosedur hukum yang tidak sensitif, sikap aparat, dan kebijakan pemidanaan yang mengabaikan korban. Untuk bentuk secondary victimization dalam permasyarakatan ini konteksnya korban tidak mendapat informasi terkait pembebasan bersyarat si pelaku. Tidak ada mekanisme pelindungan korban pasca pembebasan narapidana. Korban merasa tidak aman ketika pelaku kembali ke masyarakat. Yang ketiga ada keterkaitan dengan tujuan pemidanaan, di mana ini tujuannya untuk memulihkan keseimbangan yang tidak akan tercapai apabila korban masih merasa terancam. Negara gagal melindungi korban pasca pemidanaan. Dan berikutnya ada restitusi, kompensasi, dan peran terhadap permasyarakatan. Yang pertama, restitusi sebagai korban ini adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, yang dimana restitusi ini mencakup yang pertama ada kerugian material, yang kedua ada kerugian imaterial, dan yang ketiga ada biaya pemulihan. Dan yang kedua ada keterbatasan pelaksanaan restitusi. Permasalahan umumnya ini pelaku nggak mampu membayar, terus tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan restitusi itu kapan dilaksanakan. Dan yang ketiga, restitusi ini tidak terintegrasi dengan pembinaan narapidana. Terus ada integrasi restitusi dalam sistem permasyarakatan. Dari sudut victimologi ini, program kerja narapidana dapat diarahkan untuk restitusi, dan ada pembinaan ekonomi narapidana yang dimana berdampak langsung pada pemulihan korban. Ini selaras dengan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan restoratif. Terus pemidanaan alternatif dan dampaknya terhadap korban. Yang pertama adalah perkembangan pemidanaan non penjara. KUHP nasional membuka ruang bagi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, diversi, dan restoratif justice. Ya, ada perspektif victimologi ini yang dimana pemidanaan alternatifnya ini lebih bermanfaat bagi korban, memungkinkan pemulihan langsung dan menghindari efek kriminogen lembaga permasyarakatan. Namun harus juga memperhatikan persetujuan dan rasa aman korban, dan tidak boleh mengabaikan penderitaan korban demi kepentingan pelaku. Dan berikutnya ada reintegrasi sosial dan perlindungan korban. Yang pertama ada reintegrasi sosial narapidana, yang dimana reintegrasi sosial ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat, mencegah residivisme, dan mewujudkan keamanan sosial. Yang kedua, risiko terhadap korban. Tanpa pendekatan victimologi, korban bisa mengalami ketakutan, potensi balas dendam atau intimidasi dari pelaku, trauma psikologis juga bisa. Dan juga ada model reintegrasi berbasis victim oriented approach, ya dimana pendekatan ini disarankan pendekatan yang disarankan penilaian risiko terhadap korban,
pembatasan wilayah atau kontak, pendampingan psikososial bagi korban, dan berikutnya ada tanggung jawab negara terhadap korban dalam konteks pemasyarakatan, yang dimana negara sebagai penjamin hak korban tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga menjamin keamanan korban, menyediakan layanan pemulihan, dan memberikan kompensasi jika pelaku tidak mampu. Dan ada kegagalan negara dan dampaknya, dengan dimana apabila negara gagal itu kepercayaan publik terhadap hukum bisa menurun, korban enggan melapor, dan terjadi siklus kejahatan yang berulang. Dan ada analisis kritis tegangan antara pembinaan pelaku dan keadilan korban. Ada dilema permasyarakatan ini sering muncul ketegangan antara hak narapidana dan hak korban, dan viktimologi ini tidak menolak pembinaan pelaku tetapi menuntut keseimbangan. Yang kedua ada keadilan substantif, ya dimana pelaku bertanggung jawab secara nyata, korban memperoleh pemulihan, masyarakat merasakan keadilan. Dan berikutnya ada arah pembaruan kebijakan permasyarakatan berbasis viktimologi. Ada reformasi kebijakan. Untuk rekomendasinya ini, victim impact statement dalam pemidanaan, keterlibatan korban dalam proses restoratif, integrasi data korban dan permasyarakatan. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran aparat. Ini mencakup pelatihan victim sensitivity, pendekatan yang humanis terhadap korban dan pelaku. Dan berikutnya ada korban sebagai subjek dalam kebijakan pemidanaan nasional. Yang pertama ada pergeseran posisi korban dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana klasik ini korban direduksi menjadi alat pembuktian. Yang kedua ada negara mengambil alih konflik, dan dalam KUHP nasional ini korban diakui sebagai pihak yang berkepentingan. Pemidanaan diarahkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. Viktimologi ini kayak bisa dibilang menilai sebagai langkah yang progresif, meskipun implementasinya masih dibilang terbatas. Dan berikutnya ada victim impact statement dan relevansinya dengan permasyarakatan. Untuk victim impact statementnya ini mengenai dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat dari tindak pidana. Dan untuk manfaatnya itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menentukan bentuk pidana seperti apa, dan juga untuk menentukan program pembinaan narapidana. Dalam sistem permasyarakatan ini mampu meningkatkan empati para pelaku, membantu internalisasi rasa tanggung jawab, mengurangi risiko residivisme. Untuk konsep permasyarakatan dan preventif viktimologi ini berfokus pada pencegahan terjadinya korban, perlindungan kelompok rentan, dan pengurangan risiko viktimisasi. Ada permasyarakatan sebagai instrumen pencegahan yang dimana berperan untuk menekan residivisme, mencegah korban baru, meningkatkan rasa aman terhadap masyarakat. Dari sudut viktimologi ini, keberhasilan permasyarakatan diukur bukan hanya dari perilaku narapidana saja, tetapi juga dari penurunan angka korban kejahatan. Dan berikutnya ada korban dalam konteks kejahatan serius dan kejahatan berulang. Kejahatan serius contoh KDRT, kekerasan seksual, dan terorisme. Biasanya dalam kasus ini trauma korban bisa dibilang berjangka panjang, dan pembebasan pelaku menimbulkan ketakutan serius terhadap si korban. Yang kedua, tantangan sistem permasyarakatan. Program pembinaan belum spesifik berbasis jenis kejahatan, minim evaluasi terhadap korban. Anak sebagai korban dan implikasinya rentan secara fisik dan psikologis, berisiko mengalami trauma jangka panjang. Dan sistem permasyarakatan dan perlindungan anak ini harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, mempertimbangkan jarak dan pembatasan kontak, dan mengintegrasikan rehabilitasi korban. Sekian dari penjelasan yang saya paparkan pada malam ini. Apabila ada salah kata atau yang kurang jelas, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.